Jadi saya jelaskan dulu ya bahwa konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan konselor untuk mengembangkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dalam konseling ini ada 3 asas. Pertama, asas keterbukaan. Jadi konseling itu terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi terhadap konselornya. Jadi agar mempermudah penyelesaian suatu masalah. Kemudian kedua, asas kesukarelaan. Jadi Anda atau konseli datang ke sini tanpa adanya paksaan ya. Dan kemudian yang ketiga itu asas kerahasiaan. Jadi semua yang kita bicarakan selama proses konseli, kemudian data itu semuanya insya Allah akan menjadi rahasia antara kita saja. Jadi di sini kira-kira ada apa? Ada keluhannya atau gimana? Saya memiliki beberapa masalah dengan kepercayaan diri saya, khususnya saat berbicara di depan umum dan di lingkungan baru. Terlebih saat teman-teman saya yang lain justru memiliki kepercayaan yang tinggi dan mental yang kuat. Secure ya, jadi Ya. kayak minder gitu. Saya merasa kurang percaya diri gitu, mental saya lemah setiap harinya. Padahal saya juga ingin menjadi orang yang menonjol, orang yang bermanfaat. Pada umumnya orang-orang mengenal saya sebagai sosok yang ceria dan ramah. Tapi saat berhadapan dengan banyak orang, saya merasa down dan saya merasa kurang percaya diri dengan diri saya sendiri. Terkadang terlintas di benak saya seperti apakah saya bisa berhasil, apakah saya bisa melakukan yang dengan baik, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau semuanya tidak selesai gitu. Berarti kekhawatiran ya, Iya. overthinking kita. Ya, itu membuat saya sedikit terganggu. Maka dari itu saya datang ke sini untuk mencari solusi dengan Anda sebagai konselor. Insya Allah kita akan menemukan solusi ya untuk permasalahan ini. Kemudian dari permasalahannya ya, dari analisis saya bahwa Anda mengalami ketidakpercayaan diri dan kemudian Anda mempunyai bayang-bayang negatif terhadap diri Anda sendiri. Hingga tak jarang Anda berpikir untuk lebih baik saya tidak melakukan atau lebih baik saya tidak kemana-mana. Yang penting daripada saya mengakibatkan satu masalah, mending saya diam saja. Anda juga merasa minder dan insecure terhadap pencapaian orang lain. Kemudian minder karena gimana sih mereka bisa sampai sebersinar itu sedangkan saya masih terpuruk di sini. Kemudian prasangka Anda juga dapat ditimbulkan karena mungkin ada trauma di masa lalu atau pengalaman buruk di masa lalu, misalnya saat presentasi atau public speaking kita malah ada salah yang dibicarakan, kemudian ada salah respon ataupun grogi sehingga mengacaukan segalanya gitu ya. Itu adalah masalah yang paling umum yang terjadi pada manusia ya. Kita melakukan kegiatan konseling di sini sebagai Anda sebagai konseli itu membuktikan bahwa Anda ingin menyelesaikan permasalahan Anda. Ada masalah yang mengganggu Anda sehingga Anda ingin mencari solusi yang secepat mungkin. Mengenai kepercayaan diri ini adalah permasalahan ini paling umum di antara masyarakat, di antara orang-orang karena masalah ketidakpercayaan diri ini ada pada setiap orang, kemudian tidak mengenal umur itu. Dan faktor penyebab tidak percaya diri ini dapat disebabkan oleh karena kita kurang mengenal diri kita. Nah, jadi kita tidak tahu potensi diri kita kurang tahu bakat kita sehingga tidak merasa diri ini tidak berguna. Jadi di sini adalah tugas kita pertama harus mengenal diri kita sendiri, kemudian menerima segala kekurangan dari kelebihan kita. Kemudian yang kedua, faktor dari ketidakpercayaan diri ini yaitu kecemasan. Ada kecemasan yang kita rasakan, rasanya tuh semakin lama semakin cemas, terus kepercayaan diri semakin turun tanpa kita sadari. Jadi kepercayaan diri itu tidak dapat dibangun jika kecemasan itu tidak dihadapi lebih dulu, tidak diselesaikan lebih dulu. Makanya harus selesaikan dulu kecemasan itu atau kekhawatiran itu, baru dapat diiringi dengan tumbuhnya kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga adalah wawasan. Jadi wawasan itu kita perlu dibekali oleh wawasan yang tinggi
agar dapat mengimbangi zaman ini, zaman modern. Kemudian kita dapat mengimbangi oleh teman-teman kita mungkin yang mungkin lebih di atas kita gitu. Jadi kita bisa ambil manfaat, bisa ambil ilmu dari mereka. Kemudian faktor keempat itu tidak yakin dengan diri sendiri. Kemudian bisa juga karena kita itu terlalu berusaha untuk menjadikan semua hal itu yang kita lakukan menjadi perfeksionis ya. Jadi itu menambah tekanan. Jadi itu yang menyebabkan kita tidak percaya diri. Kalau dari diri saya sendiri, bagaimana cara mengatasi sulit kepercayaan diri? Pertama itu menghadapi rasa takut itu dulu, jangan menghindar. Kemudian yang kedua, hargai diri sendiri sebagai ciptaan Allah. Yang mau bagaimanapun kita tetap berharga. Kemudian jadikan diri kita sendiri adalah sahabat dari diri kita. Jadi seolah kalau bukan saya mengerti diri saya, siapa lagi? Jadi harus kita dulu yang yakin terhadap diri kita, baru orang lain yang lihat kita juga akan yakin dengan kita. Dari cerita yang tadi saudari sampaikan bahwa ketidakpercayaan diri yang berlarut-larut sehingga cukup mengganggu ya. Jadi sebenarnya kekhawatiran, kemudian rasa takut, overthinking itu hanya imajinasi kita saja, khayalan kita saja. Sebenarnya itu tidak akan terjadi sebenarnya. Kalau kata orang, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi fokus pada tujuan. Seringkali imajinasi kita yang menakut-nakuti diri kita sendiri sehingga membuat mental kita lemah, turun. Atau diri kita yang memiliki ekspektasi tinggi. Pernah mengalami memiliki ekspektasi tinggi, misalnya hari ini harus presentasi saya harus seperfect ini, pokoknya nggak boleh enggak. Sampai itu menekan diri kita sendiri, jadi mental kita turun, jadi kita kayak stres, tekanan gitu. Pernah ya, saya juga pernah. Jadi solusi baiknya itu coba untuk menenangkan diri sendiri, hilangkan semua kekhawatiran itu, lepaskan semua stres itu, karena itu sebenarnya hanya perasaan kita saja, imajinasi kita saja. Jadi sebenarnya hal-hal yang buruk itu hanya dalam pikiran kita saja. Nah, orang lain belum tentu dalam pikiran orang lain seperti itu. Kalau Anda menghilangkan kekhawatiran Anda, menghilangkan segala mindset buruk, itu ada kemungkinan 80% dari masalah Anda itu terhilangkan dengan cepat. Jadi ringan rasanya, enak rasanya. Jadi jangan lupa juga agar setiap langkah kita, setiap yang kita usahakan itu sertai Allah dalam setiap langkah kita. Jadi minta kepada Allah agar dibantu, agar ditompang setiap langkah-langkah kita, agar apapun yang terjadi di kedepannya setelah saya berusaha dan berdoa itu adalah sudah bukan wilayah kita, itu adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan seperti apa. Jadi insya Allah apapun yang terjadi di kedepannya, kita tidak akan merasa menyesal, tidak ada yang sia-sia, baik itu public speaking, berhadapan dengan orang banyak, kemudian presentasi depan kelas. Mungkin dari itu pandangan saya mengenai tips ini ya, tips kepercayaan diri ya. Bagaimanapun setiap orang pasti pernah memiliki ini. Bagaimana setelah konseling ini, apakah mendingan perasaannya atau bagaimana? Alhamdulillah saya sudah mendingan. Terima kasih kepada konselor yang telah memberikan saya asupan. Terima kasih juga karena telah mempercayakan saya untuk memberikan konseling. Jadi kita sama-sama masih belajar ya. Jadi bagaimanapun juga masalah kepercayaan diri ini itu masalah seribu umat. Jadi walaupun ada orang yang sudah berhasil mengatasinya, bisa jadi dia ya sewaktu-waktu akan kambuh lagi ketidakpercayaan dirinya. Tapi dia sudah matang, dia sudah paham bagaimana cara mengatasinya lagi. Ya, jadi dia tidak akan berlarut-larut. Ya, jadi semoga membantu ya. Jadi kalaupun misalnya ada masalah lagi, jadi bisa hubungi saya. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan konseling lagi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.